Jika ada yang bertanya adakah pemain yang menggambarkan NBA secara keseluruhan, maka Andre Iguodala lah jawabannya. Andre memiliki tinggi badan yang pas, tangannya penuh otot, jago ngedang, bisa menembak, atletik, serta jago defense. Andre Iguodala merupakan pemain yang dibayangkan banyak orang saat sedang membayangkan pemain NBA. Di dunia nyata, Andre memang bisa melakukan segalanya. Tak hanya jago secara skill, Andre juga punya sikap dan kepribadian yang bagus. Ia merupakan jenis orang unselfish yang dapat memimpin tim. Oleh sebab itu, banyak sekali pemain serta coach yang mencintai Andre Iguodala. Halo semuanya, pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari forwarda atletik yang jago nombok, Andre Iguodala. Baiklah, mari kita langsung mulai. Andre Tyler Iguodala, lahir di Springfield, Illinois, pada tanggal 28 Januari 1984. Ia merupakan anak dari pasangan beda negara. Ayahnya merupakan orang Nigeria, sementara ibunya merupakan orang Amerika. Meski lahir dari pasangan beda negara, tapi Andre ikut kewarganegaraan yang dimiliki ibunya, yaitu Amerika. Sedari kecil, Andre sudah cinta dengan olahraga basket. Saat ia masih kecil, ia sangat mengidolakan Chicago Bulls dan Michael Jordan. Andre sendiri sampai sekarang masih mengagumi Bulls dan Jordan. Hal ini terbukti lewat seringnya ia menyebutkan nama Bulls dan Michael Jordan ketika ia sedang diwawancara. Saat SMA, Andre bersekolah di Lanphier High School. Andre merupakan siswa yang hebat di sekolahnya. Tidak hanya hebat dalam olahraga, Andre juga hebat secara akademik. Selama di SMA, ia pernah mendapat banyak penghargaan akademik, termasuk salah satunya adalah All Conference Academic Honor, yaitu salah satu penghargaan akademik paling bergengsi di wilayahnya. Dalam urusan basket, skill Andre sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan atletismenya yang luar biasa, Andre berhasil menjadi pemain terbaik di SMA-nya. Selain tampil luar biasa secara individu, Andre juga berhasil membawa sekolahnya meraih posisi yang baik. Pada turnamen SMA terakhirnya, Andre berhasil membawa SMA Lanphier berada di urutan 2. Andre sendiri saat itu mencatatkan rataan sebesar 23,5 poin, 7,8 rebound, dan 4,1 assist di turnamen tersebut. Sayangnya, timnya saat itu kalah dari SMA Westinghouse. Karena performa luar biasanya di SMA, di tahun terakhirnya, Andre pun mendapat beberapa penghargaan, yaitu Chicago Sun-Times Player of the Year, Second Team Parade All-American, dan Nike All-American. Usai lulus SMA, Andre pun kemudian lanjut berkuliah. Tadinya, Andre berencana untuk berkuliah di Arkansas. Ia bahkan sudah berkunjung dan melihat-lihat kampus Arkansas. Meski begitu, Andre akhirnya tidak jadi berkuliah di sana. Beberapa saat sebelum ia masuk ke Arkansas, pelatih basket Arkansas yang ia suka, Nolan Richardson, dipecat oleh manajemen kampus. Dan karena dipecatnya Nolan, Andre pun kemudian membatalkan niatnya untuk masuk ke Arkansas dan kemudian memilih untuk masuk ke Universitas Arizona. Arizona merupakan kampus yang dipenuhi banyak pemain bertalenta. Di sana, Andre setim dengan banyak calon pemain NBA, mulai dari Luke Walton, Salim Stoudemire, Channing Frye, dan masih banyak lagi. Andre sendiri tampil dengan bagus di Arizona. Di sana, ia sukses menjadi seorang pemain all-around atletik yang jago ngedang. Musim terbaik Andre di Arizona adalah pada musim keduanya. Di musim tersebut, Andre berhasil berada di 5 besar di setiap kategori statistik. Musim 2003-2004 tersebut merupakan musim all-around terbaik Andre di level basket kuliahan. Andre Iguodala total bermain pada 62 pertandingan di level basket kuliahan, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 9,6 points, 6,6 rebound, dan 3,4 assist per game. Usai berkuliah 2 tahun, Andre pun memutuskan untuk terjun ke draft NBA. Di draft NBA, Andre terpilih di urutan ke-9 oleh Philadelphia 76ers. Andre tampil dengan bagus di musim NBA pertamanya ini. Saat itu, Andre merupakan pemain muda atletik, langsung berhasil menjadi tandem dari Allen Iverson. Andre sering menjadi target alley-oop dari Iverson. Itu karena Andre punya insting dan kemampuan finishing yang luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong, di musim perdananya ini, Andre sukses mencatatkan pencapaian besar. Pada musim pertamanya tersebut, Andre berhasil menjadi satu-satunya rookie yang berhasil mencetak triple-double. Ya, pada 23 Maret 2005, Andre yang bermain selama 42 menit berhasil mencetak triple-double 10 poin, 10 rebound, dan 10 assist. Dengan triple-double ini,
Ia pun menjadi satu-satunya rookie angkatan 2004 yang berhasil mencetak triple-double. Usai melewati musim perdananya dengan sukses, Andre pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 2005-2006. Andre tampil makin bagus di musim keduanya ini. Ia berhasil meningkatkan berbagai rataannya, khususnya dalam poin, rebound, dan assist. Selain berhasil meningkatkan berbagai rataan, di musim keduanya ini, Andre juga berhasil terpilih sebagai peserta acara All-Star. Pada All-Star Weekend 2006, Andre Iguodala menjadi salah satu pemain yang terpilih untuk tampil di kontes nombok. Andre sendiri tampil amat memukau di kontes nombok ini. Dunk Andre yang paling memorable di kontes ini adalah pada dunk keduanya. Saat itu, Andre berhasil melakukan alley-oop dunk gila dari belakang ring basket. Ya, dari belakang ring basket. Andre sendiri akhirnya berhasil selesai menjadi juara 2 di kontes dunk ini. Ia saat itu kalah dari pesaingnya, yaitu Nate Robinson. Musim 2006-2007 menjadi musim breakout bagi Andre. Pada musim tersebut, Sixers melepas dua pemain bintang mereka, yaitu Allen Iverson dan Chris Webber. Dengan hilangnya dua pemain tersebut, maka Andre pun kini menjadi kapten dan tumpuan utama dari Sixers. Andre benar-benar tampil berbeda di musim breakout-nya ini. Ia makin produktif dalam poin. Skill all-around-nya juga semakin terlihat di musim ketiganya ini. Pertandingan terbaiknya Andre di musim breakout-nya ini adalah pada pertandingan tanggal 24 Januari 2007, tepatnya saat Sixers berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Pada pertandingan tersebut, Andre yang bermain selama 52 menit berhasil mencetak career high 34 poin, 4 rebound, dan 9 assist. Tak hanya tampil luar biasa, tim Sixers yang ia bela juga menang saat itu. Sixers menang atas Cavs dengan skor 118-115. Andre Iguodala memang tampil sangat luar biasa di musim ketiganya ini. Sayangnya, ia tidak bisa membawa timnya mencapai prestasi yang bagus. Sixers saat itu hanya bisa meraih 35 kemenangan, membuat mereka berada di posisi ke-9 wilayah timur dan gagal masuk ke babak playoff. Usai gagal masuk ke playoff, Andre pun lanjut bermain di musim 2007-2008. Musim 2007-2008 ini bisa dibilang merupakan musim terbaik Andre di NBA. Andre berhasil meningkatkan produktivitas poinnya di musim tersebut. Ia saat itu berhasil mencetak rataan sebesar 19,9 points per game. Itu merupakan rataan poin tertinggi di sepanjang karirnya. Tidak seperti musim lalu, di musim 2007-2008 ini, Andre berhasil membawa timnya lolos ke babak playoff. Sayangnya, Andre dan kawan-kawan tidak punya perjalanan yang panjang di playoff 2008 ini. Mereka saat itu harus tersingkir di ronde pertama, usai kalah dari Pistons dengan skor 4-2. Di musim berikutnya, Andre tetap tampil produktif. Saat itu, Andre memimpin NBA dalam menit bermain, kembali berhasil mencetakkan rataan all-around yang bagus. Momen terbaik Andre di musim 2008-2009 ini adalah pada pertandingan tanggal 28 Januari 2009, tepatnya saat ia berhadapan dengan Houston Rockets. Saat itu, Andre berhasil mencetak posterized dunk yang amat keren. Pada saat quarter 1, Andre berhasil melakukan posterized alley-oop dunk kepada Yao Ming. Dunk tersebut benar-benar keren, dan dunk tersebut merupakan salah satu dunk terbaik Andre di sepanjang karirnya. Pada Agustus 2010, Andre Iguodala terpilih untuk bermain di timnas Amerika di FIBA World Championship. Saat itu, Andre berada di satu tim yang sama dengan beberapa pemain beken, mulai dari Kevin Durant, Stephen Curry, Derrick Rose, dan masih banyak lagi. Andre sendiri merupakan salah satu pemain terpenting di timnas saat itu. Ia saat itu merupakan starting forward dari timnas Amerika. Andre dan rekan-rekan tampil sangat cantik di turnamen tersebut. Saat itu, timnas Amerika Serikat berhasil menyabet medali emas usai mengalahkan Turki di final dengan skor 81-64. Musim 2011-2012 merupakan musim All-Star pertama Andre di NBA. Pada musim tersebut, Andre memang hanya mencetakkan rataan sekitar 12 poin dan 6 rebound. Meski begitu, ia tetap berhasil terpilih untuk masuk ke All-Star. Andre sendiri tampil dengan bagus di All-Star pertamanya ini. Saat itu, Andre yang bermain selama 14 menit, tampil produktif dengan 12 poin, 4 rebound, dan 2 assist. All-Star tahun 2012 ini rupanya merupakan All-Star pertama dan terakhirnya di NBA. Usai tahun 2012 tersebut, Andre sudah tidak pernah lagi terpilih masuk ke All-Star. Usai bermain di All-Star, Andre pun lanjut bermain di babak playoff. Playoff 2012 ini merupakan perjalanan playoff terpanjang Andre saat itu. Tidak seperti playoff sebelumnya, pada playoff 2012 ini, Andre dan timnya berhasil mencapai ronde 2. Di ronde 2, mereka dipertemukan dengan tim kuat dari Boston Celtics.
Serial antara Sixers melawan Celtic ini berjalan dengan amat ketat. Sayangnya, di penghujung seri, Celtic berhasil menguasai keadaan dan akhirnya Celtic pun berhasil menang dan menyingkirkan Sixers dari playoff. Usai tersingkir dari playoff, pada Juli 2012, Andre terpilih untuk bermain di Timnas Amerika di Olimpiade 2012. Timnas Amerika di Olimpiade 2012 ini merupakan salah satu timnas terelit yang ada di sepanjang sejarah Amerika. Berbagai pemain mega bintang berkumpul menjadi satu di tim tersebut, mulai dari Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Love, Kevin Durant, dan masih banyak lagi. Andre sendiri memang sudah bukan lagi pemain mega bintang di waktu di mana ia terpilih ini. Meski begitu, Andre tetap terpilih karena skill all around serta defense-nya yang sangat bagus. Pertandingan terbaiknya Andre di Olimpiade 2012 ini adalah pada pertandingan kelimanya, tepatnya saat ia berhadapan dengan Argentina. Pada pertandingan tersebut, Andre yang bermain selama 20 menit tampil amat bagus dengan 13 poin dan 9 rebound. Tak hanya tampil bagus, Amerika Serikat yang Andre bela juga menang 126-97. Amerika Serikat benar-benar perkasa di Olimpiade tersebut. Mereka saat itu berhasil memenangkan seluruh pertandingan di Olimpiade. Di final, Amerika menemui lawan yang berat, yaitu Spanyol. Meski begitu, timnas Amerika rupanya tetap berhasil memenangkan pertandingan. Dan karena berhasil memenangkan pertandingan final ini, Amerika pun mendapat medali emas di Olimpiade 2012. Usai menyabet medali emas pada off-season 2012, berita mengejutkan datang untuk fans Andre Iguodala. Saat itu, Andre terlibat trade 4 tim yang membuatnya saat itu berpindah dari tim Philadelphia 76ers ke Denver Nuggets. Tim Denver Nuggets yang ditempati Andre merupakan tim yang sangat solid. Tidak ada pemain yang benar-benar menonjol di tim tersebut. Semua pemain saat itu memiliki produksi yang relatif sama besarnya. Andre sendiri merupakan salah satu motor offense dan defense terpenting Denver saat itu. Ia berhasil membawa pengaruh yang sangat besar bagi Denver. Di musim pertamanya bersama Denver ini, Andre langsung berhasil membawa perubahan signifikan ke rekor Denver. Di musim sebelumnya, Denver hanya mampu finish di urutan ke-6, tapi di musim di mana Andre bermain, Denver berhasil finish di urutan 3. Karena berhasil finish di urutan 3, Andre dan timnya pun saat itu lolos ke babak playoff. Di playoff, Andre dan kawan-kawan dipertemukan dengan tim muda, Golden State Warriors. Warriors belumlah sehebat sekarang saat itu. Saat itu, mereka sedang berusaha melakukan rebuilding dengan beberapa tandem muda mereka. Awalnya, orang-orang berpikir bahwa Nuggets bisa memenangkan serial melawan Warriors ini. Tapi rupanya, Warriors berhasil memberikan kejutan besar kepada Denver. Dipimpin oleh Stephen Curry, Warriors benar-benar menguasai serial melawan Denver saat itu. Stephen Curry sendiri merupakan pemain tergila di serial tersebut. Ia saat itu berhasil menjadi skorer dan fasilitator terbaik dari Warriors. Jumlah poin dan assist yang Curry cetak di setiap pertandingannya benar-benar luar biasa. Berasa bahwa Steph Curry merupakan ancaman terbesar Denver, pelatih Denver pun saat itu menyusun rencana licik untuk Curry. Ia saat itu berkata kepada para pemainnya untuk mencederai Curry, agar Curry tidak bisa lagi bermain dan Denver bisa lanjut ke ronde 2. Andre benar-benar terkejut mendengar ide jahat dari pelatihnya ini. Bagi Andre, sportivitas harus benar-benar dijunjung dalam pertandingan. Oleh sebab itu, ia benar-benar kesal ketika mendengar ide kotor dari pelatihnya. Tak ingin diam saja, Andre pun kemudian saat itu membocorkan taktik jahat pelatihnya ini kepada para pemain dan pelatih Warrior. Mengetahui taktik jahat ini, pelatih Warrior pun kemudian memberikan arahan khusus supaya Curry terhindar dari cedera. Akhirnya, Warrior pun berhasil memenangkan serial ini. Steph Curry sendiri saat itu berhasil lolos dari cedera dan bisa terus melanjutkan karir basketnya. Usai serial tersebut, Andre yang sudah benar-benar kesal dengan gaya permainan kotor pelatihnya pun kemudian memutuskan untuk keluar dari Denver. Akhirnya, pada off-season 2013, Andre pun pindah ke tim yang mengalahkannya di playoff, yaitu Golden State Warriors. Selain karena kesal dengan pelatih lamanya di Denver, alasan lain Andre pindah ke Warriors adalah karena ia melihat potensi di tim Warriors. Ia melihat bahwa Warriors dipenuhi oleh pemain muda bertalenta. Oleh sebab itu, Andre bergabung dengan tim ini. Musim pertama dengan Warriors berjalan dengan baik bagi Andre. Saat itu, Andre yang berstatus sebagai forward veteran berhasil menjadi pemain all-around solid yang handal melakukan defense. Andre juga beberapa kali ditugaskan menjadi pembawa bola di musim tersebut. Hal ini benar-benar membantu Warriors. Dengan Andre yang membawa bola, maka Curry pun bisa lebih fokus untuk mencari spot untuk menembak. Iguodala total bermain pada 63 pertandingan di musim Warriors pertamanya ini. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata
9,3 poin, 4,7 rebound, dan 4,2 assist per game. Di musim berikutnya, Warriors kedatangan pelatih baru, yaitu Steve Kerr. Di bawah asuhan Kerr, Andre diminta untuk datang dari bangku cadangan dan membiarkan para pemain muda di starting lineup. Andre memang merupakan pemain yang sangat paham situasi. Ia paham bahwa kini skillnya sudah mulai menurun. Oleh sebab itu, ia menerima hal ini dengan lapang dada. Di musim 2014-2015 ini, Andre merupakan veteran yang memimpin para cadangan. Andre berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia berhasil memimpin barisan cadangan, baik itu dalam offense maupun defense. Di musim 2014-2015 ini, Warriors berhasil meraih 67 kemenangan, membuat mereka masuk ke babak playoff. Di playoff, Iguodala tampil semakin bagus. Ia berhasil meningkatkan rataan poin, rebound, dan asisnya. Ia juga berhasil tampil bagus dalam defense. Oh ya, di musim 2014-2015 ini, Andre dan kawan-kawan berhasil masuk ke babak final, di mana mereka saat itu dipertemukan dengan timnya LeBron James, Cleveland Cavaliers. Andre punya tugas penting di final ini. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga pemain terbaik di muka bumi, LeBron James. Andre berhasil menjalankan tugasnya dengan amat baik. Ia berhasil menahan produktivitas LeBron selama di final ini. LeBron tercatat hanya punya persentase field goal sebesar 33% ketika ia dijaga oleh Andre di final. Itu merupakan hal yang luar biasa. Selain tampil apik dalam defense, Andre juga tampil bagus dalam offense. Sebagai pemain all-around, ia bisa melakukan segalanya. Ia bisa memimpin fast break, menjadi playmaker, melakukan penetrasi, serta melakukan tembakan-tembakan jarak jauh. Akhirnya, di final ini, Warriors pun keluar sebagai juara. Andre Iguodala sendiri saat itu dinobatkan sebagai Finals MVP dari final ini. Ia dinobatkan sebagai Finals MVP karena penampilan bagus konsistennya dalam offense dan defense. Usai mendapat juara dan Finals MVP, Andre pun lanjut bermain di musim ke-12-nya, yaitu musim 2015-2016. Andre tidak mengalami banyak perubahan di musim 2015-2016 ini. Rataannya terlihat mirip. Ia tetap menjadi seorang veteran solid yang datang dari bangku cadangan. Sama seperti musim lalu, pada musim 2015-2016 ini, Andre dan Warriors pun kembali masuk ke final, di mana mereka bertemu dengan Cleveland Cavaliers. Warriors mengawali serial ini dengan sangat perkasa. Saat itu, mereka berhasil memimpin Cavs dengan skor 3-1. Rupanya, lead 3-1 yang dimiliki oleh Warriors tidak menjamin keberhasilan mereka kembali mendapat juara. Di game-game selanjutnya, Cavs berhasil bangkit dan kembali mengalahkan Warriors. Game 7 merupakan klimaks dari serial final seru ini. Pertandingan berlangsung sangat ketat. Kedua tim berhasil saling membalas poin. Pada sisa 1 menit 50 detik di kuarter 4, momen bersejarah pun tercipta di NBA. Saat itu skor 89 sama, dan Andre Iguodala sedang melompat untuk melakukan layup. Tiba-tiba saja, LeBron datang dan memblok layup dari Andre. Blok ini benar-benar luar biasa, dan akhirnya, karena blok ini, Cavs pun berhasil mengalahkan Warriors, dan mereka pun berhasil meraih juara. Di 3 musim berikutnya, Andre masih bermain dengan Warriors. 3 musim terakhir ini berjalan dengan amat sukses. Andre berhasil masuk ke final di 3 waktu terakhir tersebut. Ia juga bahkan berhasil memenangkan 2 dari 3 final yang ia jalani saat itu. Pada off-season 2019, Warriors pun kemudian men-trade Andre Iguodala. Warriors sebenarnya tidak ingin men-trade Andre, tapi mereka terpaksa melakukan ini demi menjaga salary cap mereka. Iguodala rupanya tidak tertarik untuk bermain di tim barunya. Ia mengatakan bahwa ia ingin bermain untuk tim contender, dan saat itu, tim Memphis Grizzlies yang ditempatinya bukanlah tim contender. Akhirnya, karena tak mau bermain, Grizzlies pun berusaha mencari trade untuk Andre Iguodala. Pada Februari 2020, trade yang cocok untuk Andre pun berhasil dilakukan. Saat itu, Grizzlies men-trade Andre ke Miami Heat. Menit bermain dan produksi Andre semakin berkurang di Heat. Kini ia hanya mampu mencetak rataan sebesar kurang lebih 4 poin saja per pertandingannya. Itu lebih sedikit dari waktu-waktunya bersama Warriors. Meski sudah tidak produktif, tapi Andre tetap selalu dimainkan oleh sang pelatih. Kemampuan defense dan leadership dari Andre Iguodala merupakan 2 faktor utama mengapa Andre selalu dimainkan oleh sang pelatih. Oh ya, di musim 2019-2020 ini, Andre pun kembali berhasil masuk ke babak final. Final ini merupakan final Andre yang ke-6 secara berturut-turut, menjadikannya sebagai pemain NBA ke-10 yang berhasil mencapai 6 final secara berturut-turut. Andre tidak tampil terlalu bagus di final ke-6-nya ini. Produksinya sangat kecil, dan rataannya juga tidaklah terlalu bagus.
Miami Heat sendiri saat itu gagal meraih juara di musim tersebut. Mereka saat itu kalah dari Lakers dengan skor 4-2. Usai musim 2019-2020, Andre masih bermain satu musim lagi dengan Heat. Musim keduanya dengan Heat ini tidak jauh berbeda dengan musim Heat pertamanya. Rataannya tetap kecil, dan ia juga tetap punya defense yang bagus. Usai musim 2020-2021 selesai, pada off-season 2021, Andre pun bergabung dengan tim lamanya, Golden State Warriors. Andre mengaku senang bisa kembali ke Warrior. Ia sudah sangat cocok dengan pelatih serta pemain-pemain Warriors. 4 Oktober 2021 menjadi tanda non-resmi kembalinya Andre ke Warriors. Ya, ini merupakan tanda non-resmi, karena ini hanya preseason. Andre tampil cukup solid di game comeback pertamanya ini. Saat itu, ia berhasil mencetak 2 poin dan 6 rebound selama 14 menit bermain. Oh ya, Andre Iguodala juga punya momen yang agak tidak mengenakan di game comeback-nya ini. Saat itu, ia tak sengaja mematahkan hidung dari Cody Zeller. Andre sendiri kaget dan merasa agak ngeri setelah tak sengaja mematahkan hidung lawannya ini. Usai insiden tersebut, ia pun kemudian minta maaf kepada Cody. Saat ini, Andre Iguodala sudah berumur 37 tahun. Ia akan berusia 38 tahun di bulan Januari 2022 mendatang. Meski begitu, Andre masih belum punya rencana untuk pensiun. Ia berkata bahwa ia masih belum tahu apakah musim 2021-2022 bersama Warrior ini akan menjadi musim terakhirnya atau tidak. Ia berkata bahwa ia akan melihat situasi dan kondisi usai musim 2021-22 berakhir. Baiklah, itulah tadi biografi pemain atletik yang jago nombok, Andre Iguodala. Saya sendiri sangat suka dengan pemain ini. Ia merupakan jenis pemain bintang yang tidak egois. Ia rela mengorbankan menit bermainnya supaya pemain muda bisa berkembang. Ia juga rela melakukan apapun yang diminta oleh sang pelatih agar timnya bisa menang. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.